yang intinya kami dari panitia sangat bersyukur, sangat berterima kasih atas luangan waktu Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul 'asfi war rayhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sha'n, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
رمضان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bersilaturahmi dalam acara memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah. Selawat berserta salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau. Perhormatan kami kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Tengku Dr. Haji Misran Fuadi yang telah berkenan hadir. Perhormatan kepada Teguh Haji Badruddin Shah dan rombongan dari Jakarta. Kemudian kepada Abati Bustami dari Banda Aceh, kepada seluruh hadirin waris keluarga besar Teguh Samudra Pasir, para undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Hadirin yang dimuliakan Allah, kami atas nama Panitia Pelaksana Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah, keluarga besar Teguh Jud Samudra Pasir, mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Tengku, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tamu undangan, serta seluruh waris keluarga besar Teguh Jud Samudra Pasir yang telah berkenan hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah, keluarga besar Teguh Jud Samudra Pasir. Perlu kami sampaikan di sini, dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, sedikitnya ada 3 hal yang dapat dijadikan pelajaran bagi kita. Yang pertama, kelahiran Nabi adalah momentum untuk bersyukur kepada Allah karena telah menghadirkan manusia sempurna untuk dijadikan sebagai panutan. Yang kedua, kembali untuk mengingatkan diri atau mengevaluasi diri agar selalu menteladani Rasulullah dalam segala aspek kehidupan. Yang ketiga, Maulid Nabi kita jadikan sebagai momentum untuk senantiasa memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW. Tentu kita selalu berharap kepada Allah agar menjadi umat yang senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada seluruh donatur dan seluruh panitia yang telah berkontribusi pemikiran, tenaga dan waktu sehingga acara ini terlaksana. Atas nama seluruh panitia pelaksana, memohon maaf kepada Tengku, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para hadirin, bila mana dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekurangan, kesalahan, dan kesilapan kami. Akhirnya,
Kepada Allah kita berserah diri, semoga mendapat ridha darinya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tentu yang paling utama dan pertama kita mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di gedung Hasbi Asbidil ini untuk melaksanakan bahagian daripada kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh rakyat Aceh dan bahkan rakyat dunia dalam rangka merayakan Maulidul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap tahunnya. Selamat beriring salam sama-sama kita sambungkan ke pangkuan alam, yaitu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para dan sahabat beliau sekalian yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita kepada alam yang terang benderang dengan penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini, bahwa kehadiran Rasulullah SAW menjadi rahmatan lil alamin kepada seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi, bukan cuma manusia, sampai kepada cacing bawah tanah pun merasa bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan seorang hamba yang paling mulia di muka bumi untuk mengatur kehidupan dunia. Hingga pada hari yang berbahagia ini kita pun merasakan bahagia daripada itu, dengan berkat perjuangan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ada di atas pundak para nabi, rasul, para sahabatnya, para keluarganya, sampailah kepada kita dan anak-anak cucu kita nanti yang senantiasa istiqamah dalam menegakkan kalimat tauhid, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mengulang keuntungan dalam tiupan nafas yang terakhir, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita layak dan patut diberikan tempat yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para pendiri, ketua pendiri daripada Warid KBPJ Samudra Pasai, Cupang Banting, jauh-jauh dari Jakarta bersama timnya, yang hari ini padahal agenda kegiatan di Jakarta itu luar biasa, seluruh Indonesia hadir, tapi beliau menyempatkan diri untuk memilih hadir di tengah-tengah kita pada hari yang berbahagia ini. Yang kami muliakan guru kami bersama yang tidak asing lagi, beliau ini sangat kondang di kota Los Maunge, bahkan seluruh Aceh, menyokong bahasa Aceh Jite Ustaz Wali, ya. Kemudian Abati dari Banda Aceh, ya, beberapa lain sangat oleh ibu yang telah berhadir. Terima kasih. Kemudian kepada anak-anak yatim kami
yang telah memenuhi undangan pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan sebelum adzan zuhur nanti, insya Allah acara kita ini akan kita tuntaskan. Mudah-mudahan seperti itu. Oleh karenanya saya tidak berpanjang mukadimah supaya karena kita mulai dan sudah agak telat menunggu 1-2 hari kita yang mungkin agak jauh dalam perjalanan. Ya biasa yang namanya undangan itu diundang jam 10, katanya tentu jam 11. Artinya ya ada persiapan, kemudian dalam perjalanan lampu stop dan lain sebagainya sampai kembali jam 11, kira-kira begitulah. Tapi itu dapat kita maklumi, alhamdulillah. Semua dalam keadaan baik. Saya berterima kasih kepada seluruh wali yang insya Allah dalam hal pelaksanaan Maulid pada hari ini, sebagai mana juga kita laksanakan pada tahun-tahun yang lalu, bahwa kegiatan ini terjadi karena ada kepedulian pada wali dan pada ibu sekalian. Artinya wali meripe-ripe, ya, memberikan sumbangan pikiran, ya, apa yang dimiliki oleh wali, ya, sehingga kita betul-betul sepakat untuk melaksanakan kegiatan yang sangat mulia ini. Adapun kita lihat pada hari ini, mungkin sebelah lagi-laginya masih banyak kursi yang kosong, yaitu dari 1-2 hal yang sudah sempat kita ceritakan, bahwa ada yang sedang keluar kota, ada juga yang tidak sehat, ada juga dari pagi sedang dalam perjalanan harus kembali pulang ke sana karena mertuanya meninggal dunia. Barusan pagi saja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, husnul khatimah. Nah, inilah beberapa komitmen kita ke depan. Insya Allah kami mengajak seluruh wali yang ada di seluruh Aceh, terutama Kota Sumawe dan Aceh Utara. Mari kita bersatu padu dalam membesarkan KBDJ ini, bahwa ada program-program besar yang akan kita lahirkan di depannya, bahwa ada program-program kegiatan wali ke depannya cukup memberikan tantangan yang cukup signifikan. Oleh karenanya, kalau kita tidak bekerja sama, kita tidak menyatu padu, kita tidak saling mengisi, mungkin akan sulit kita buat kegiatan-kegiatan yang akan datang. Bahwa saya sampaikan sedikit, 1 bulan yang lalu kita sudah membuka forum komunikasi Samudra Pasai. Ya, forum komunikasi itu dihadiri beberapa ilmuwan-ilmuwan dari kampus yang ada di seputaran Kota Sumawe. Nah, dalam pertemuan itu kita membahas beberapa hal ke depan, langkah-langkah ke depan, langkah-langkah konkret ke depan. Oleh karenanya, ini semuanya tidak bisa kita jalankan sendiri. Saya tidak mampu juga menjalankan sendiri. Semua wali harus kompak dan berkomitmen untuk saling bahu-membahu, bantu-membantu, baik dalam pikiran, fisik, dan lain-lain sebagainya, supaya cita-cita kita ke depan insya Allah akan bisa terwujud. Nah, inilah, dan saya tambahkan juga, kita sudah mulai berkomunikasi dengan CISA. CISA itu yang membaca manuskrip yang ada di pemakaman raja-raja terdahulu. Kemudian juga ada dari Mapase. Dari Mapase juga kita kemarin itu berkunjung kepada Aceh dan bersilaturahmi dengan Mapase, melihat semuanya yang ditemukan oleh tim Mapase cukup luar biasa, sehingga abad-abad sebelum yang tidak kita ketahui datangnya Marco Polo, Ibnu Battuta dan lain sebagainya itu tercatat dengan baik. Oleh karenanya, mari kita bersatu padu. Kalau ada dari wali-wali kita yang mungkin belum sepakat, katakanlah seperti itu secara ekstrimnya, belum sepakat dalam membangun komunikasi, mari kita semuanya punya waktu dan tempat untuk berkomunikasi. Mari kita bangkitkan semangat, KBTJ terus jaya, KBTJ terus berjalan, terus mengudara komunikasi yang tidak putus-putusnya, silaturahim yang tidak putus-putusnya, kemudian akan terwujudlah dengan rasa syukur kepada Allah SWT sebuah gelombang besar untuk kita bangkitkan kembali. Maaf,
membangkitkan kerajaan, tapi tidak boleh ada lagi kerajaan yang berdiri sendiri di bawah Republik Indonesia. Ya, mungkin statusnya mungkin akan segera kita tingkatkan. Saya pikir untuk menyingkat waktu, inilah yang dapat saya sampaikan atas nama pribadi. Acara hari ini tentu banyak kekurangannya, tidak sempurna, tidak seperti yang kita bayangkan. Ini merupakan kekurangan kami, kekurangan panitia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seandainya juga dalam sambutan tamu-tamu yang datang tadi, Bapak dan Ibu sekalian, kami tidak menyambung dengan sebagai mestinya. Nah, ini mungkin kami sedang mengatur situasi ini supaya berjalan dengan baik sehingga memang terlupakan suatu hal. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul keluarga besar Bapak saya dan dalam keadaan sehat walafiat, dan juga tidak lupa kita sampaikan salam kepada baginda Rasulullah junjungan kita semua. Semoga dengan acara Maulid ini kita mendapatkan berkah dan syafaat daripada beliau. Amin. Menyambung daripada apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Dinda Hakim sebagai Ketua Umum KPTC, saya mewakili Ketua Pendiri sangat mengapresiasi dengan berbagai macam perjuangan, maka kita sudah berhasil mengadakan beberapa kali acara Maulid, memberikan santunan yatim piatu dan juga saling bersilaturahmi. Mungkin nanti Abu Yafwadi juga bisa memberikan yang lebih dalam mengenai arti daripada Maulid, dan juga Abu Ya'abati. Tapi yang penting bahwa silaturahmi itu adalah bagian yang sangat diutamakan oleh Rasulullah karena berbagai macam manfaatnya. Salah satunya memperpanjang umur kita dan juga membuka rezeki, dan juga yang paling penting adalah membersihkan hati. Apabila ada ganjalan, apabila ada kesulitan, maka kita harus ingat bahwa kita berasal dari darah yang sama. Di sini saya juga berterima kasih kepada Abu Yafwadi maupun Abati Bustomi yang saya kenal sudah sangat lama. Kita janji di Banda Aceh tapi ketemunya di Rasulullah. Salah satu yang saya garis bawahi bahwa pentingnya Maulid ini, sebenarnya hari ini jam 10 saya juga diundang menghadiri pelantikan daripada Bapak Prabowo Subianto. Saya berbicara dengan Ketum Ampun Saiful dan juga Pak Sekjen Ampun Sani maupun Ampun Hakim, tolonglah datang karena tahun lalu tidak hadir, sehingga saya berpikir cukup keras karena juga ada jadwal yang kedua, yaitu bersama-sama tim dari guru pemimpin dipimpin oleh Ibu Yasti, yang salah satu tujuannya ke Aceh adalah untuk melihat bagaimana kondisi daripada pendidikan di Aceh ini. Kedua, dengan sumber daya dimiliki oleh lembaga guru pemimpin ini mencoba membantu pendidikan di daerah maupun pendidikan pada umumnya, sehingga hari Jumat sore di Banda Aceh kami akan bertemu dengan Pak Rizal membicarakan hal ini. Bagaimana dari Jakarta ini lembaga swasta swadaya mencoba membantu Aceh. Kita sampaikan terima kasih Bu Yasti dan kawan-kawan atas kesediaannya datang. Kembali saya menghimbau kepada saudara-saudara saya, adik saya, para puan dan sebagainya, bahwa Maulid ini intinya kita mengikuti ajaran dari baginda Rasulullah yang sudah dicontohkan sebagaimana dalam ayat Al-Ahzab 21. Ya. Beliau adalah contoh dari sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia di muka bumi dan juga di akhirat nanti. Semoga sedikit banyak kita mampu mengikuti jejak beliau. Itulah salah satu dasar akhirnya saya memutuskan bahwa hadir dalam Maulid keluarga besar Sabrul Pasai lebih mulia, lebih berharga dunia akhirat daripada seremoni pelantikan presiden. Bagaimanapun saya berpendapat bahwa itu lebih penting. Bertemu dengan beliau minggu depan memang saya ada cara ketemu beliau sendiri dengan masalah investasi di Aceh. Jadi sekali lagi saya juga sangat berterima kasih dukungan dari para panitia dan juga Ana sebagai legenda MC kita yang diwariskan turun menurun.
Dan juga saya berterima kasih dengan Nina Nasrullah telah membawakan surat Ar-Rahman yang secara tidak sengaja adalah ayat surah yang sangat-sangat saya sayangi dan paling menyentuh bagi diri kami sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah, keluarga besar yang berhadir pada tempat yang mulia ini, kita awali dengan memuji Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan dan juga kekuatan sehingga keluarga besar yang mungkin tersebar di beberapa daerah di Aceh maupun di luar Aceh telah Allah berikan kesempatan bersama pada hari yang mulia ini. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita memperingati kelahirannya, mengambil hikmah-hikmah dari kehadiran dan diutusnya beliau di atas permukaan bumi, maka senantiasa kita memperbanyak salat wa salam kepada beliau, keluarga dan ashabnya sekalian. Yang kami hormati, mohon maaf mungkin tidak teratur saya sampaikan. Pertama, hadir bersama kita Tuku Haji Bad yang dari Jakarta bersama dengan rombongan yang telah memprioritaskan peringatan Maulid ini melebihi dari prioritas beliau terhadap undangan pelantikan Bapak Presiden pada hari dan jam yang sama ini. Tadinya juga kita sebenarnya sekiranya tidak ada acara ini, saya pun biarpun tidak ada undangan, tapi ada undangan menonton di televisi. Mau saya nonton tadi, saya jaga-jaga waktu, kata ampun mungkin jam 9:30 hadir. Akhirnya undangan menonton saya batalkan juga. Berbeda dengan ampun Pak yang memang diundang ke Jakarta pada acara pelantikan, Presiden itu besar, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih besar, dan tiada yang lebih besar hamba Allah selain dari beliau. Maka inilah sikap yang diambil oleh Ampun Badan Jakarta, karena keimanan persepsinya yang akhlakul karimah tidak dapat mendustakan jiwanya. Hadir membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Presiden itu adalah kolega, sahabat, mitra, tapi Teguh dan Jud adalah nasabnya yang diutamakan pada hari ini. Yang kami muliakan juga Abi dari Aceh Dayu, juga dari Ampun dari Banda Aceh, dan dari daerah-daerah lain yang hari ini berkumpul dalam sebuah acara family yang sangat mulia yang diberi nama dengan keluarga besar Teguh dan Jud di wilayah Aceh. Saya juga merasa bahagia sekali sering mendengar Teguh, sering mendengar
Jud, bahkan kita hidup di tengah-tengah masyarakat Aceh tidak asing. Cuman saya baru hari ini tahu kalau Teguh dan Jud itu rupanya dihimpun dalam satu organisasi yang sangat mulia ini. Ini juga bahagian daripada maintenance risalah keluarga, memelihara jaringan keluarga, karena kita ada waris seperti tadi. Jangan sampai di antara sesama kita menganggap ada hanya draw. Maka dipeliharalah nasabiah jaringan keluarga Teguh dan Jud sebagai keluarga yang di dalam historis Aceh disebut bertalian dengan darah bangsawan kita dahulu, dan ini berkaitan dengan historis perjuangan Aceh. Ada Teguh di jajaran bapak-bapak, ada Jud di jajaran ibu-ibu. Yang kami muliakan orang tua kita, Bapak T. Abdul Hakim, Ayah Hakim, yang menghubungi kami menghadiri acara ini, dan juga panitia tadi semuanya di sini. Saya kenal, mungkin nama persis yang tidak bisa saya sebutkan, yang telah berhadir dalam acara Maulid pada hari yang berbahagia ini. Kita sangat bahagia sekali. Artinya hadirnya Rasulullah SAW itu adalah untuk sebuah kegembiraan kita. Karena itu maka pada hari ini kita harus mengangkat kembali sebuah kegembiraan itu. Ini tidak hanya berkaitan dengan tradisi, tapi ini berkaitan juga dengan cinta kita kepada beliau. Mohon maaf hadir bersama kita Bapak Saifuddin Saleh, orang tua kami, orang tua kita semua, sebagai ketua MAA. Dan ini bicara tentang Teguh dan Jud juga ya sangat relevan dengan adat kita di Aceh. Bahkan Bapak Saifuddin Saleh adalah orang yang paling familiar menggunakan baju-baju Aceh seperti ini ya, karena beliau sebagai ketua MAA. Baik, kita melihat Al-Quran surah Yunus, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur." Telah datang kepadamu mau'izah. Mau'izah itu nasihat. Nasihat itu petuah. Petuah itu adalah kumpulan daripada norma-norma kehidupan manusia, kumpulan daripada aturan-aturan kehidupan kita manusia, kumpulan daripada petunjuk-petunjuk ilahi tentang aturan hidup manusia. Maka Allah menyampaikan kepada kita bahwa telah datang kepadamu mau'izah, yang di dalam tafsir diterjemahkan mau'izah huna Al-Quran. Telah datang kepadamu Al-Quran min rabbikum, dari Tuhanmu. Artinya nasihat-nasihat itu, semua sumber nasihat itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa shifaa'un lima fis sudur, telah datang kepadamu obat hati, telah datang kepadamu pelipur jiwa, telah datang kepadamu penenang hatimu, yaitu Al-Quran juga. Jadi mau'izah memiliki makna yang sangat luas yang Allah hadirkan kepada kita, dan itu merupakan syifa lima fis sudur, obat bagi orang-orang yang memberdayakan hati, yang memberdayakan jiwa. Maka jiwa itu mesti dihidupkan, jiwa mesti disegarkan dengan mengisi melalui mau'izah, nasihat-nasihat Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Karena itu maka ketika Al-Quran datang di hadapan kita umat manusia, Allah memerintahkan, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu." Hai Muhammad, katakan kepada umatmu, bifadlillah, dengan hadirnya karunia Allah, wa birahmatihi, hadirnya rahmat Allah. Di sini diberi makna, fadlillah adalah Islam, rahmat adalah Al-Quran. Tafsir yang lain mengatakan sebaliknya, fadlillah adalah Islam, rahmat adalah
bisa dibolak-balik. Mau dibilang rahmat, Al-Quran dan Islam juga. Karunia Allah, Islam dan Al-Quran juga. Datangnya Islam, datangnya Al-Quran, di sini belum dibilang datangnya Muhammad. Allah baru katakan datangnya Islam, datangnya Al-Quran. Falyafrahu, hendaklah kamu bergembira, hendaklah kamu merasa senang, hendaklah kamu bersyukur. Ayat ini Allah memerintahkan kita bersyukur atas hadirnya Al-Quran, atas hadirnya Islam. Lalu kita tanyakan, siapa yang membawa Al-Quran? Ya Muhammad. Siapa yang membawa Islam? Ya Muhammad. Berarti hadirnya Al-Quran adalah hadirnya Nabi Muhammad yang membawa Al-Quran. Hadirnya Islam adalah hadirnya Nabi Muhammad yang menyebarkan Islam. Maka Islam, Muhammad, Al-Quran, tiga serangkai yang tidak bisa dipisahkan. Bicara Al-Quran itu bicara ajaran Nabi Muhammad. Bicara Nabi Muhammad, bicara Al-Quran dan Islam. Bicara Islam, bicara Nabi yang bawa Islam Muhammad, dan bicara kitab suci Islam yaitu Al-Quran. Maka Al-Quran, Islam, Nabi Muhammad, tiga serangkai yang tidak bisa dipisahkan. Hadirnya ini semua ke hadapan kita, falyafrahu, itu perintah Allah. Maka kita bergembira, merasa senang dalam makna ayyashkura ala ni'amih, mensyukuri seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah menghadirkan Al-Qur'an kepada kita, menghadirkan Islam, dan menghadirkan yang menjelaskan Al-Qur'an dan yang menjelaskan Islam, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat kehadiran ketiga ini sebuah momentum. Ini namanya menyegarkan ingatan kita, merefresh memori kita akan hadir Al-Quran, Islam, dan Nabi Muhammad. Maka senantiasa diperingati setiap waktu. Itulah yang dikemas dengan acara demi acara pada waktu sekian lama yang kita sebut dengan maulid. Sebahagian mengatakan maulidan sama seperti tahlil, tahlilan. Mak ada persepsi yang sedikit lucu. Tahlil boleh, tahlilan jangan. Maulid boleh, maulidan yang jangan. Salawat boleh, salawatan yang jangan. Kita anggap itu lelucon yang tidak lucu. Hamba Allah jamaah yang berbahagia, kita melakukan refleksi terhadap hadirnya Nabi karena kita sangat menyadari. Coba sekarang kita bayangkan, sekiranya Nabi tidak hadir, pelantikan Pak Prabowo ini nggak ada kan? Hadirnya Nabi, hadirnya peradaban, hadirnya sistem kehidupan. Salah satu dari sistem kehidupan adalah demokrasi. Salah satu dari hasil demokrasi adalah sistem pemilihan pemimpin. Karena Allah menyuruh kita memilih pemimpin melalui sistem wasyawirhum fil amri, sistem. Selamat datang Pak Kawan. Ya, silakan. Jadi hadirnya Nabi membawa semua perangkat-perangkat peradaban kehidupan kita di tengah umat manusia ini. Salah satu yang dibawa oleh Nabi adalah sistem. Sistem yang dimaksud, salah satu contoh adalah sistem memilih pemimpin. Al-Quran menunjuki kita sistem wasyawirhum fil amri. Maka hari ini hadirnya Nabi Muhammad SAW adalah hadir dengan membawa semua yang sudah kita lakukan itu adalah bawaannya kepada sistem kehidupan kita di dunia ini. Apalagi Nabi Muhammad itu membawa ajaran hidup bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Syu'ubah wa qabailah, suku dan kabilah. Kabilah itu suku, syu'ub itu bangsa. Lebih luas syu'ub daripada qabail. Dan itu bahagian daripada ajaran Nabi Muhammad. Maka kalau tidak ada suku, sama dengan tidak ada budaya.
Kalau tidak ada budaya, tidak ada deku, tidak ada cu. Karena deku dan cu adalah dalam ranah kebudayaan. Karena deku dan cu ini tidak ada di tempat orang lain. Ini adalah miliknya budaya orang Aceh. Maka dengan hadirnya Nabi Muhammad, kita telah bisa membentuk satu organisasi yang bersifat internal family, yaitu keluarga besar, Teku dan Cud, juga berkat hadirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, kenapa ketika bicara dengan akhlak sebagaimana tema yang dibuat di spanduk, kita kalau bicara akhlak ini tidak bisa lepas daripada yang punya akhlak. Yang punya akhlak itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sumber segala akhlak itu ada pada Nabi. Dan yang paling inti hadirnya Nabi adalah bicara akhlak. Hadirnya Nabi tidak dimaksudkan membawa sebuah kepemimpinan. Sebab kepemimpinan bahagian daripada akhlak. Maka hadirnya Nabi liutammima makarimal akhlak, bukan liutammima makarimal a'immah. Hadirnya Nabi adalah menyempurnakan akhlak, bukan menyempurnakan kepemimpinan. Maka kepemimpinan itu adalah bahagian daripada akhlak. Sehingga bicara akhlak ini tidak bisa lepas daripada bicara sifat, kepribadian, karakter, dan jiwa Nabi. Nabilah yang berakhlak paripurna, yang berakhlak sempurna. Sampai istri Nabi Aisyah saat itu tidak akan menjawab apapun item-item yang lain selain mengucapkan hanya dengan satu simbolik terhadap akhlak. Sahabat bertanya kepada Aisyah, bertanya tentang Nabi, ma khuluquhu, apa akhlak Nabi, apa akhlak Rasul. Tidak mungkin Aisyah menjawab ini, menjawab itu tidak akan habis, tidak cukup bahasa. Maka Aisyah menjawab hanya dengan satu kata, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi itu Al-Quran. Hanya satu kata diucapkan, dan itu tersebut dalam hadis rawahu Bukhari, ditemukan dalam juga rawahu Muslim. Jadi bicara akhlak berarti bicara Nabi. Bicara Nabi dibalik lagi adalah bicara akhlak. Justru itu tujuan hadirnya Nabi, menyempurnakan akhlak yang baik bagi manusia. Hamba Allah jamaah keluarga besar Maulid yang kami muliakan, pada hari yang mulia ini kita melihat satu sisi segmen saja tentang bagaimana selayang pandang tentang moralitas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya untuk akhlak ini tidak cocok jika diterjemahkan dengan moral. Tapi orang-orang kalau kita tanya apa itu akhlak, dia jawab moral, lainnya etika, lainnya sopan santun, lainnya norma. Sebenarnya itu kata-kata yang tidak sebanding dengan makna akhlak. Sebab kalau bicara moral, semua bangsa ada moral. Cuman moral antar bangsa itu berbeda, tidak bisa dipersatukan. Maka jangan pernah memaksa menyamakan moral bangsa, tidak bisa itu. Bangsa kita bangsa timur, bangsa Indonesia, moral kita berbeda dengan bangsa lain. Mirip-mirip ada, tapi ada juga yang berlawanan. Tapi moral itu klaim suatu bangsa. Orang Indonesia yang moral orang Indonesia, orang luar yang moral orang luar, tidak bisa dipersatukan. Sebab semua kita menganggap moral bangsa kita masing-masing yang bagus. Etika tidak bisa disamakan, sebab etika suatu daerah berbeda dengan etika daerah yang lainnya. Tidak sama ya, dan hanya perintah yang sama api yang sama etika itu nggak bisa. Karena menurut kita ini bagus etika kita, menurut orang lain yang punya bagus.
Ini ya, saya kasih satu contoh. Ini langganan saya. Selalu saya kalau ceramah paling senang saya angkat contoh etika yang berbeda, tapi memiliki kemuliaan yang sama. Apalagi ulun MAA kan. Nah, bukankah kalau orang-orang wilayah barat selatan dan dari Melabu, Aceh Selatan itu sangat sering melihat kalau kita di Lok Semawe, Tebirun, Lok Sukun dan sebagainya, itu kalau dihidangkan sajian makanan yang ada telur, boite, manok, selalu dibelah dua. Itu etika kita di sini. Kenur bahai, tablah manok, hanaruh hidang manok bulat-bulat kejamin. Hanaruh itu artinya kontra etik. Maka selalu dibelah. Kalau datang orang barat selatan, mungkin punya penilaian yang berbeda. Dia datang ke Lok Semawe, telur dibelah dua, bukannya dikasih satu-satu terus, malah harus belah dua lagi. Pelit kali orang sini. Sebenarnya itu etika yang berbeda, bukan salah, bukan tidak mulia, berbeda. Kenapa kita belah telur sambal belah dua, bohite belah dua? Karena kita menganggap bahwa kalau sudah dibelah, tolonglah dimakan, jangan sungkan-sungkan. Male-male kali belah dari lupa jauh. Kemuliaan kita supaya kamu begitu berhasrat untuk makan, nggak usah malu-malu. Kan kemuliaan. Orang lain mungkin persepsinya berbeda. Oh dua belah. Nah, datang kita ke sana. Saya nggak tahu kalau sekarang mungkin udah sama ya. Dulu nggak, karena saya pakainya juga di sana. Yang bohite mana tidak ditemukan yang dibelah dua, bulat-bulat dulu. Kita orang wilayah Lok Semawe, cukai-cukai kan. Nah, tabu rino, nubu bohite, nubu belah. Kita menilainya negatif juga. Hanya nubu belah, itu belah, memang ada jauh. Rupanya persepsi etika itu berbeda. Menurut mereka, Pak, makan banyak-banyak ya, bebek telurnya satu-satu terus, nggak usah separuh-separuh, supaya kita makan lebih puas juga. Yang di sini supaya lebih enak makan, yang di sana maksudnya juga supaya lebih enak makan, nggak usah malu-malu ambil terus satu-satu. Jadi etika tidak bisa disamakan, sebab itu bersifat lokalistik, lokal. Rendu, Medan, Hidi, atau antar keluarga berbeda. Hanya satu-satunya yang bisa menyamakan kita adalah akhlak. Karena akhlak universal, akhlak syumuliyah, akhlak komprehensif, akhlak semua bangsa. Akhlaknya sumbernya Nabi Muhammad. Semua daerah, semua budaya sumbernya pada Nabi Muhammad. Maka yang bisa menyatukan umat Islam adalah akhlak. Jangan berharap disatukan oleh moral, disatukan oleh etika, sebab itu bersifat lokalistik yang tidak menyeluruh. Maka akhlak ini punya Islam karena landasan akhlak Al-Quran dan hadis. Kenapa Aisyah menjawab akhlak Nabi adalah Al-Quran? Karena apa yang ada dalam Al-Quran itulah potret Nabi. Dalam Al-Quran bicara tauhid, Nabi adalah orang yang sangat mantap ketauhidannya. Dalam Al-Quran bicara syariah, bicara praktikum dari seluruh ibadah. Ya salat, puasa, zakat itu syariah semuanya namanya. Maka nabilah yang paling sempurna mengamalkan syariah itu. Dalam Al-Quran bicara hablum minan nas, berkaitan dengan interaksi dengan manusia alam sekitar. Nabilah yang paling bagus interaksinya dengan semua manusia. Maka seperti disampaikan oleh ayahanda Pak Hakim tadi, sampai cacing di balik tanah pun merasakan rahmat hadirnya Nabi Muhammad. Semua itu diwakili oleh satu kata, yaitu alam. Maka Nabi Muhammad disebut rahmatan lil alamin. Sebenarnya kalau mau dipecah-pecahkan itu nggak sanggup kita pecahkan. Banyak sekali item yang harus disebut. 3 saja sudah kewalahan kita sebut. Nabi Muhammad bukan hanya peri kemanusiaan.
Nabi Muhammad juga harus kita sebut pri kepada kebinatangan, karena tadi cacing itu binatang, semut-semut itu binatang, menyona kurungkung kan binatang deh. Berarti Nabi Muhammad juga pri ke kurungkungan, kurungkungan beda tuh. Tapi kan nggak mungkin bahasa itu dipecah terlalu banyak. Satu kata saja, Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad rahmat bagi sekalian alam. Kalau dibilang sekalian alam, alam itu selain dia, selain Allah itulah alam. Orang kafir pun dapat rahmat dari Nabi. Orang yang tidak salat pun dapat rahmat dari Nabi. Orang yang anti Tuhan pun, ateis pun dapat rahmat dari Nabi. Orang yang anti Nabi pun dapat rahmat dari Nabi. Sebab Nabi adalah sumber rahmat yang Allah jadikan sebagai potret rahmatan lil alamin. Tidak disebut rahmatan lil mukminin, tidak rahmatan lil indonesiyin, tidak rahmatan lil asyiyin, tapi rahmatan lil alamin. Semuanya dalam bahasa Aceh punya bahasa khas, sangat mahal nilainya. Semua lat batan kaya batan, susah diterjemahkan. Kalau lat mungkin papan di atas, lat batan kaya batan dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kita ingin melihat sedikit lagi interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan ibadah. Itu bahagian daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga masuk dalam ranah akhlak. Interaksi kita dengan sesama manusia, hablum minallah hablum minan nas, ini juga bahagian daripada akhlak. Sehingga memelihara nasab bahagian daripada hablum minan nas. Nasab ini penting. Ini adalah bahagian daripada identitas. Ini kan identitas kita. Nanti ada yang kalau di Batak lebih banyak, Pak. Kalau di Sumatera Utara ada berbagai macam marga itu sebuah kemuliaan. Artinya manusia ini Allah ciptakan dengan berbagai identitas. Maka identitas itu sangat penting karena bahagian daripada humanistik, bahagian daripada hidup kita sebagai manusia. Maka saya dan juga hampir semua bangsa Indonesia, saya kira, tidak setuju sangat dulu itu ada dalam tanda kutip promosi menghilangkan identitas di KTP. Dan itu beberapa tahun lalu itu kita sangat tidak setuju, mau dihilangkan terutama identitas agama mau dibilang kosong, nggak usah itu sudah kita tolak dulu, sorak-sorai nggak boleh. Kita hidup di atas permukaan bumi ini punya identitas. Jangankan identitas agama, identitas kebangsaan saja tidak boleh hilang. Coba bayangkan, kalau dihilangkan identitas agama, identitas kebangsaan, apalagi identitas ini, nasab ini, apalagi kan hilang sama sekali. Tapi kita ingin memelihara nasab, apalagi memelihara agama, karena ini sebuah kehormatan. Orang-orang itu bisa hidup bervariasi dengan kemuliaannya masing-masing. Karena bicara kemuliaan, ada bicara kemuliaan dalam makna yang luas, dalam makna yang khusus. Kalau bicara kemuliaan secara umum, kita sama-sama masyarakat, sama-sama manusia umum itu. Walaqad karramna bani Adam. Kalau bicara Adam itu yang teguh, yang tidak teguh masuk semua. Tapi kan ada ke bawahnya ada lagi tafsil. Ada Aceh, ada Batak, ada dan sebagainya. Di dalam Aceh juga ada suku. Ini semua kalau dalam bahasa Al-Quran ditemukan zawil qurba. Zawil qurba itu yang punya kedekatan. Maksudnya di situ nasabiah, familia, uring-uring yang hubungan dengan darah. Warisan dalam Islam itu kaitannya dengan nasab. Perkawinan dalam Islam kaitannya dengan nasab. Sebab kita tidak boleh kawin dengan sesama mahram. Jadi memelihara nasab termasuk dalam
dalam keluarga Teguh dan Cut ini bahagian daripada sebuah marwah, sebuah kehormatan. Artinya di samping kita memuliakan jasa para pahlawan dulu yang saat itu juga dibedakan, maka kita tetap menjaganya turun temurun. Ini bahagian daripada memuliakan pahlawan, memuliakan keluarga orang-orang yang sudah sangat berjasa, dengan bukan bermakna meremehkan yang tidak teguh dan tidak cut. Kan saya tahu dulu ada pelajaran sejarah diajarkan. Walaupun kadang-kadang mohon maaf dalam sejarah Aceh, kalau istilahnya berjodoh itu T dan cut, itu bukanlah pembatasan dari segi kemuliaan atau tidak mulia. Saya tahu itu hanya sebuah pemeliharaan daripada menghargai nasabiah yang tadinya sudah didapatkan turun-temurun dari orang-orang sebelum kita. Jadi saya jangan sering ditanya apa? Ditanya, apakah boleh kawin cut dengan bukan D? Ditanya pada pengajian. Saya kira itu tidak ada kaitannya dengan hubungan sanikah, karena itu adalah bagian daripada pemeliharaan daripada sejarah keluarga. Jadi sah. Nah, lalu ketika sah kan tidak mesti harus dilakukan juga. Artinya bukan berkaitan dengan implikasi hukum, hanya kaitan dengan implikasi hukum nikah. Ada lagi yang tanya, wah aneh pengajian saya katakan mereka tanya, bolehkah kalau imamnya teguh lalu makmumnya bukan teguh? Apa yang tanya? Saya kira itu tidak ada hubungan. Tidak ada saat kita imam harus menjelaskan tentang nasabiah itu. Yang tidak sah imam perempuan, makmumnya laki-laki. Jadi kalau tidak sah imam begini, ini mohon maaf, kalau cut jadi imam maka dipastikan teguh tidak bisa jadi makmum, karena teguh adalah laki-laki, cutnya perempuan. Nah, jadi yang tidak boleh jadi imam cut jika yang ikut imam adalah teguh, karena teguh tadi laki-laki. Kalau yang lain tidak ada masalah sama sekali. Hamba Allah jamaah yang berbahagia, lalu kita ingin melihat bagaimana Al-Quran itu disusun oleh Allah. Yang pertama, ketika kita membuka Al-Quran, yang kita temukan yang paling awal adalah surat Al-Fatihah. Itu yang paling utama. Ketika Al-Quran kita tutup, yang terlihat di surah terakhirnya adalah surah An-Nas. Saya punya satu referensi dari ahli tafsir yang terkemuka mengatakan bahwa apa yang Allah susun dalam Al-Quran itu sama sekali bukanlah sesuatu yang kebetulan, tapi sesuatu yang betul-betul. Kan beda kebetulan dengan betul-betul. Betul-betul Allah susun Al-Quran dimulai dari surah Al-Fatihah supaya orang memahami apa itu makna Al-Fatihah. Kalau kita kembali ke kosakata Al-Fatihah, itu dari kata Fatahah. Lihat kamus Inggris Indonesia, Inggris Arab, Fatahah. Fatahah itu sama dengan open, membuka. Allah ingin mengarahkan kita, apapun yang kita lakukan, awalilah dengan membuka. Masuk ruangan, buka pintu. Masuk dalam Al-Quran, ya buka pintu Al-Quran. Pintu itulah yang disebut dengan Fatahah, artinya membuka. Maka kalau mau mendalami makna Al-Quran, masuk dulu dalam Quran. Kalau mau masuk dalam Al-Quran, kan harus buka dulu. Jadi surah Al-Fatihah artinya membuka. Kalau kita ingin mendalami Al-Quran, maka bukan mendalaminya di luar, tapi mendalaminya ke dalam. Ya harus buka dulu. Maka Al-Fatihah Allah tempatkan pada surah pertama. Siapapun yang ingin masuk dalam Al-Quran akan terlihat surat itu. Setelah masuk dalam Al-Quran, kita berada di surah Al-Fatihah. Melangkahlah
ke surah Al-Baqarah, melangkahlah surah Ali Imran, melangkah lagi surah An-Nisa, melangkah terus melangkah. Di sini kita sering ada yang pergi tempat pameran tersebut. Ada 114 stand, 114 kios, 114 apa itu ya, galeri. Maka dibuat pintu masuknya, tulis in masuk. Nanti kalau mau keluar dibuat exit keluar. Pintu masuk supaya kita berkenalan dengan Al-Quran adalah pintu surah pertama Al-Fatihah. Maka ibarat orang pergi pameran, stand demi stand, masuk keluar. Maka Al-Quran masuk dari Fatihah, lanjut, lihat apa yang Allah pamerkan, terus keluarnya melalui pintu An-Nas, exitnya di sana. Kabeh ketemu dalam Al-Quran, sirtuh bedah bostan Allah pamerkan. 114 surat Allah pamerkan. Lihatlah apa yang Allah sampaikan ke semuanya itu. Seolah ini dikatakan oleh Allah, kalau belum habis kamu lihat, jangan keluar dulu, jangan exit dulu. Oh, saya sudah lihat nih 114 surat. Kalau sudah lihat ke 114 surat, seolah Allah katakan baru boleh exit. Exitnya keluarnya melalui surat yang terakhir, yaitu surat An-Nas. Apa arti An-Nas? Manusia. Seolah Allah katakan, kalau kamu sudah masuk dalam Al-Quran, barulah kamu sebenarnya jadi manusia. Kalau belum kamu masuk dalam Al-Quran, kamu jangan keluar dulu, sebab kamu belum jadi manusia. Maka masuk surah Al-Fatihah artinya masuk, lalu keluar artinya An-Nas, berarti manusia adalah orang yang sudah masuk dalam Al-Quran. Dan orang yang sudah masuk dalam Al-Quran, dia keluar pasti menjadi manusia. Kalau tidak, maka dia belum menjadi manusia. Nabi Muhammad adalah manusia yang sangat sempurna, sebab darah dagingnya, bicaranya, tindakannya adalah Al-Quran itu. Maka Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, sebagaimana tadi sudah disebutkan juga, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik, sifatnya teoritis, aplikatif, dan juga praktis. Salah satu yang praktis sudah dilakukan tadi, yaitu memberi santunan kepada para yatim piatu, sebagaimana disampaikan oleh beliau, man ahsana ila yatimin aw yatimatin kuntu ana wa huwa fil jannati kahataini. Siapa yang cinta dan sayang menyantuni anak yatim laki dan perempuan, kan praktis tadi sudah diamalkan. Konsep sudah kita pahami, praktek itulah yang tadi misalnya. Maka aku dan dia, kata Nabi, kuntu ana wa huwa fil jannati kahataini. Aku dan yang menyayangi anak yatim. Siapa hari ini menyayangi anak yatim? Semua yang tergabung dalam keluarga Teguh dan Jud. Maka Nabi bersama dengan Ampun Bat hari ini, walaupun tidak bersama Prabowo, semuanya memilih lebih bersama dengan Nabi yang jauh kapasitasnya, lebih besar kepemimpinannya sebagai pemimpin alam semesta. Maka ada ayat Al-Quran, saya angkat terjemahnya saja, tidak ada sesuatu yang engkau dapatkan yang lebih kecil setelah engkau sabar, kecuali engkau akan mendapatkan yang lebih besar sebagai penggantinya. Pak Haji Bat dari Jakarta meninggalkan pelantikan presiden, bukan kita bermakna itu kecil, itu besar itu, tapi Allah gantikan dengan pertemuan yang lebih besar karena menyayangi dan menyantuni anak yatim. Maka dia bersama dengan Rasul dan juga semua yang berhadir dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itulah kenapa tadi Al-Quran diawali dari surah Al-Fatihah, diakhiri surah An-Nas. Lalu satu lagi, kenapa di tengah-tengahnya kita akan menemukan satu kata, tidak ada dua kata itu. Satu disebut dengan median Al-Quran. Median kan pertengahan.
atau center Al-Quran, titik tengah Al-Quran, atau yang disebut dengan qalbul Quran, hati Al-Quran. Maka antara surah Al-Fatihah dengan surah An-Nas itu ada satu kata yang berada persis di tengah-tengah yang disebut dengan median, yaitu kalimat wal yatalattaf. Kalimat wal yatalattaf, kalau Quran itu berbeda cara menulis. Ada yang menulis bold, tebal, ada yang dulu ditulis dengan tinta merah, ada yang di kolom, ada yang di peta, ada yang di garis bawah. Pokoknya kalimat wal yatalattaf itu harus timbul perhatian kita. Karena dicetak tebal atau dibuat merah atau di kolom, di peta merah kalau Al-Quran dulu. Kenapa harus kata-kata itu yang berada di tengah? Itu bukan kebetulan, betul-betul itu. Karena kalimat wal yatalattaf kalau diterjemahkan dalam kalimat instruksional, kata perintah, itu artinya berlemah lembutlah. Kalau dikembalikan kepada kata dasar, kepada fi'il madi, latifah artinya lembut. Wal yatalattaf berlaku lemah lembutlah. Kenapa itu yang jadi kalimat di tengah-tengah? Menunjukkan bahwa orang yang sudah mendalami Al-Quran kapan dan dimanapun, dia akan hidup dengan lemah lembut dengan Allah, lemah lembut dengan sesama manusia, lemah lembut dengan environmental, lingkungan hidup. Dia akan ramah, dia akan akrab, dia akan interaksional dengan siapapun dan kapanpun juga. Teguh dan Syarifah hari ini berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan anak yatim, terutama berinteraksi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat memperingati Maulid Nabi dan selamat berbahagia keluarga besar, selamat bersilaturahmi, karena silaturahmi bahagian daripada inti juga yang disampaikan oleh Nabi sebagai suri tauladan yang beliau lakukan. Kalau saja kita mengingat silmang qata'aka, sambunglah orang yang memutuskanmu, itu maksudnya apa? Yang memutuskan saja kita sambung, apalagi yang memang tidak putus. Itu harus selalu dirawat silaturahmi itu. Wallahu a'lam bishawab wa ilahi ma'af. Mohon maaf. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wal jadina wal jadina bi jami'i masyayikhina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min al-'amilin, Allahumma ij'alna min asy-syakirin, Allahumma ij'alna min ibadika shalihin, Allahumma ij'alna min at-tawwabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli mujahidin fil Palestin, Allahumma salli mujahidin fil alamin, Allahumma salli syuhada fil Palestin, Allahumma salli syuhada fil alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah atau 2024 Masehi